Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, puji syukur pagi hari ini kita boleh kembali sama-sama untuk kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, ya Bapa, ya Allah kami, segala puji syukur hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau yang patut layak kami puji sebagai Tuhan pencipta, penyelamat, dan pemelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kelimpahan berkat-Mu pada setiap kami. Kami bersyukur pagi hari ini juga Tuhan, untuk kami boleh kembali bersama-sama mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Ampunilah kami Tuhan, layakkan, kuduskan kami, tolonglah kami oleh hikmat kuasa Roh-Mu dalam kami merenungkan firman-Mu, juga tolonglah untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar kata orang miskin, ya biasanya image-nya orang miskin ini adalah golongan orang yang terpinggirkan begitu ya, orang yang tidak diharapkan kehadirannya, orang yang tersingkirkan, orang yang tidak dipedulikan. Tetapi tidak untuk satu pribadi ini. Ada satu pribadi yang begitu care, yang begitu concern, yang begitu peduli, yang begitu memperhatikan kehidupan orang miskin. Kita akan melihat yang akan menjadi dasar perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal 11 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Saya akan membacakan ayat yang kelima yang menjadi penekanan dalam perenungan kita pagi hari ini. Saya baca kembali. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, kita mengakui dan kita mengaminkan satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana Dia melakukan ada begitu banyak pelayanan semasa hidupnya, dan Dia menolong ada banyak orang di dalam segala persoalan, di dalam segala pergumulan, di dalam segala kesusahan, masalah hidup yang mereka alami, baik secara fisik, secara psikis, secara rohani juga. Dikatakan orang buta boleh disembuhkan, dia melihat, orang lumpuh dapat berjalan, orang kusta dia disembuhkan dari sakit penyakit yang dia alami, bahkan orang mati dibangkitkan. Nah, pada pagi hari ini kita akan fokus mengenai orang miskin yang dibantu, yang ditolong, yang diperhatikan begitu rupa oleh Yesus. Dengan cara apa? Memberitakan kabar baik. Injil diberikan kepada orang miskin. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara orang miskin, mungkin kita bisa mengkategorikan ada beberapa tipikal orang miskinnya. Yang pertama, ada yang disebut orang miskin, yaitu orang yang bermental miskin. Nah, ini adalah orang yang selalu dalam hidupnya dia merasa kekurangan terus. Meskipun sebenarnya dia adalah orang yang hidupnya cukup, bahkan boleh dikata dia berkelimpahan. Tetapi ya itu tadi,
Tipikal orang yang mentalnya miskin ini adalah orang yang selalu mengasihani diri, merasa dirinya hidup susah, hidup berkekurangan, bahkan lebih menderita dari yang lain. Padahal ada orang lain yang lebih menderita dari dia. Ada masih banyak orang yang lebih susah hidupnya, lebih berkekurangan dari dia. Nah, orang-orang seperti ini mengasihani diri sehingga akhirnya dia tidak bisa menikmati hidup. Kepada orang-orang seperti ini, Injil atau kabar baik diberitakan supaya apa? Supaya mata rohani mereka itu terbuka bahwa dalam hidup ini tidak hanya bicara melulu hanya sekedar materi, sesuatu yang sifatnya sementara, tetapi ada hal yang jauh lebih indah, bagaimana hidup untuk senantiasa bersyukur, mengucap syukur atas segala apa yang dia raih, atas segala apa yang sudah dia miliki, yang dia punya. Bersyukur bahwa semua itu adalah pemberian yang dilimpahkan kepada setiap kita oleh pencipta kita, oleh sang sumber kehidupan kita, Allah kita, pencipta, penyelamat kita. Tipikal orang miskin yang kedua, orang miskin yang tidak bisa makan. Nah, ini pun dibagi dua golongan. Yang pertama yaitu orang yang dia tidak bisa makan karena keadaan dia yang sulit, ya. Dan ada orang yang miskin dari golongan kedua ini yang gak bisa makan ini karena dia miskin motivasi. Artinya apa? Orang yang selalu berpikir kalau kemiskinan yang dia rasakan, yang dia alami itu akibat dari hal yang di luar kehidupan dia. Itu adalah akibat dari lingkungan sekitarnya, sehingga dia menjadi miskin, sehingga dia menjadi orang susah. Nah, orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang pada akhirnya dia patah arang, putus asa, tidak ada daya juang, yang malas bekerja dan hanya mau hidup dikasihani orang, minta sana minta sini, bahkan dia bisa dengan tega untuk tipu sana tipu sini. Kepada orang-orang seperti ini, Injil pun perlu diberitakan. Mereka butuh kabar baik. Supaya apa? Supaya orang-orang seperti ini dia mau hidup untuk tidak mengandalkan orang lain, tapi bagaimana dia mau bergiat hidup, berjuang hidup sambil dia mempercayakan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan, sumber kehidupannya, untuk dia boleh mengandalkan kehidupannya di dalam tangan Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan membuka jalan untuk dia boleh hidup lebih baik lagi, bahkan meraih keberhasilan demi keberhasilan. Kemudian tipikal orang miskin yang ketiga, orang miskin yang invalid. Invalid di sini maksudnya karena ada keterbatasan pada dirinya, seperti dia punya kecacatan tubuh begitu ya, cacat mental ya karena sakit begitu ya, atau dia sudah usia lanjut ya, sudah tidak kuat lagi ya untuk bekerja, bahkan untuk mencari nafkah ya, tubuhnya sudah lemah, atau orang yang sebatang kara ya, dia hidupannya sangat berkekurangan. Orang-orang seperti ini tentu dia butuh topangan, dia butuh bantuan dari orang lain untuk menjalani hidupnya. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang berjuang dengan begitu keras. Mereka mau bergiat dalam hidupnya, tidak putus asa. Dengan kelemahan tubuhnya, dengan keterbatasan yang ada pada dirinya, itu tidak menjadikan penghalang untuk mereka mau terus bekerja dan berkarya. Nah, untuk orang-orang miskin yang seperti ini juga, Injil perlu diberitakan, kabar baik perlu dinyatakan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka memahami bahwa ada hari depan yang cerah, yang indah,
yang sudah dirancangkan oleh Tuhan kepada setiap umat ciptaannya. Ketika mereka mau berserah penuh kepada Tuhan, Sang Sumber Kehidupan, maka mereka akan merasakan mujizat-mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Yang terakhir, orang miskin yang dikatakan miskin rohani. Nah, orang-orang seperti ini orang-orang yang tidak peka terhadap nilai-nilai rohani, nilai-nilai kebenaran di dalam firman Tuhan yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Mereka tidak bisa merasakan, mereka tidak bisa menikmati bagaimana Tuhan hadir di dalam hidupnya, memberikan kesejahteraan, memberikan kelimpahan demi kelimpahan, menganugerahkan berkat demi berkat dalam kehidupan mereka. Nah, kepada orang-orang yang miskin rohani, Injil perlu diberitakan, kabar baik perlu dinyatakan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka mau percaya dan mau bertumbuh imannya, kerohaniannya boleh menjadi dewasa di dalam pengenalan yang lebih dalam lagi tentang Allah, Sang Sumber Pencipta yang juga telah membebaskan mereka dari kemiskinan yang sesungguhnya, kemiskinan rohani. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, marilah kita menyadari betul bahwa hanya Yesus satu-satunya sumber kekuatan kita, sumber kapasitas kita, sumber kepandaian kita, sumber kemampuan kita berpikir, sumber segala keahlian kita, mentalitas kita. Yesus adalah sumber yang sejati, sumber kehidupan yang baik, yang sempurna, sumber kehidupan kekal yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia di dalam kehidupannya. Kita menyadari bahwa ketika kita terlepas dari sumber, dari Allah kita, maka itu berarti kita terlepas dari kehidupan kita yang sesungguhnya. Itulah kemiskinan yang hakiki, yang mengakibatkan hidup menjadi hancur dan berakhir pada kematian, pada kebinasaan. Tapi syukur kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami karya penebusan, karya keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita boleh dibawa keluar dari kemiskinan, dari kehancuran kita, untuk kita boleh menjadi orang-orang yang hidup penuh berkelimpahan akan berkat-berkat Tuhan, terlebih khusus berkat keselamatan yang sudah dinyatakan kepada setiap kita. Kiranya dengan ini kita mau hidup sebagai umat Tuhan yang sehari-hari kita penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan pengakuan dan pengagungan, pemuliaan kepada Allah, Sang Sumber kehidupan kita, sumber keselamatan, sumber kehidupan kita yang sejati, kehidupan kekal. Dan biarlah dengan ini boleh terus menyemangati hidup kita, untuk kita boleh hidup terus bergiat di dalam kita mengikut Tuhan selama Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup di dunia ini untuk terus berbuah dan boleh terus menyaksikan Injil kabar baik kepada dunia, dan kita boleh terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tanpa Engkau, sumber kehidupan kami, kehidupan kekal, kehidupan sejati, kehidupan kami yang sesungguhnya, maka kami ini adalah orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang miskin. Tuhan, tolonglah Tuhan, supaya kami boleh selalu melekat kepada-Mu ya Tuhan. Tolong pimpin kami Tuhan, untuk kami hidup melekat kepada-Mu dan ketetapan firman-Mu yang terus menghidupkan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami secara khusus sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas kami.
agar kami betul-betul mengandalkan Engkau dan hidup seturut firman-Mu, untuk kami boleh menikmati kelimpahan berkat di dalam kasih-Mu Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa.